semuanya. Ya, oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ayuhal musyahidina fillah. Nahnu min majmu'ah as-salisah dan nuqaddimu lakum bahasan risifai al-wajibah limadati usul fikih di kuliah Dirasatul Islamiyah wal Arabiyyah bi Jami'ah Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Hukumiyah Jakarta. Wa qabla zalik sa'arifu lakum an ashabil majmu'ah. Famutakalim awal yakni Fajar Syahrul Hidayah, pemutakalim asani yakni ana nafsi Muhammad Syed Abror, pemutakalim asalis yakni Muhammad Humam Jeshi, pemutakalimah ar-rabi'ah yakni Elsa Balkis Safira. Tayyib nakhtu ila al-mutakalim al-awal yakni akhina Fajar Syahrul Hidayah. Fa'alaihi falyatafaddal masyhur. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Syukran ala rais jalsah, rais mujalasah. Ala qad a'taini li bahthi hadhihi al-mawdu'. Sa'ubayyinakum an tarjamati al-Imam Al-Haramain Abdullah Al-Juwaini An-Nisaburi. Yu'iddu al-Imam Abu al-Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini Imamul Haramain min afradi ad-dahri ilman wa faqahan. Wa alamatan barizatan fil fiqhi asy-syafi'i fama malamuhu hayatihi wa abqariyatihi. Yu'iddu Imamul Haramain Abu al-Ma'ali Al-Juwaini tuwfiyah sanah arba'in samaniyah wa sab'in min hijriyah, ahadu amaliqatul fiqhi al-islami wal fakrul islam alladhi syarqu saituhu wa gharbu wa antarifu bifadlihi al-qasi wad dani wasna alaihi sabiquna wal lahiquna wal muhaddithuna ila yaumina hadha hatta qala fihi al-ma'asiruhu al-imam Abu Ishaq Asy-Syairazi tamatti'u bihadzal imam fa innahu nazhatu hadzal zaman wa qala lahu marratan ya mufidu ahlul masyriq wal maghrib laqad istafada min amali ilmika min ilmika al-awwaluna wal akhirun faman huwa al-imam al-Juwaini wa ahammu atharuhu wa ma mulamihu hayatihi wa abqariyatihi. Al-Imam Abu al-Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini Imam Haramain yaitu dianggap sebagai salah satu seorang ahli ilmu dan ahli fikih pada masanya yang merupakan
yang paling menonjol dalam ilmunya yaitu fi fiqhi asy-Syafi'i, dalam fikih Syafi'i. Fama mulamihu hayatihi. Dan apa sih ciri-ciri kehidupannya gitu, dan kejeniusannya? Ya'uddu Imamul Haramain. Imam Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijriah. Dianggap sebagai salah satu amalikoh atau raksasa atau yang paling mahir dalam kebidangan ilmu fiqhil Islam, fikrul Islam, dan pemikirannya dalam fikih Islam, yang telah membuat reputasi di timur atau wilayah timur dan wilayah barat. Wa antarifu bi fadlihil qasi wadani. Yang jasanya itu sangat diakui jauh atau dekatnya. Wasna alaihi sabiqun, oleh para pendahulunya, walahikun, dan para pengikutnya, wal muhaddisun, dan para pembicara ila yaumina hadza, sampai pada zaman sekarang. Hatta qala fihi ma'asiruhu al-Imam Abu Ishaq, sampai imam pada zamannya itu Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi berkata, tamat yang bihadzal imam, nikmati atau ikuti imam ini, fa innahu nazhatu hadzal zaman, maka dia akan membawa kalian ke jalan sampai zaman sekarang. Wa qala lahu marratan, dan dia pun berkata sekali lagi, ya mufidu ahlul masyriq wal maghrib, ya ahli, ya mufid, wahai orang yang bermanfaat, ahlul masyriq wal maghrib, di wilayah barat dan wilayah timur, laqad istafada min ilmika, telah bermanfaatnya pengetahuan kamu, al-awwaluna wal akhirun, dari awal dan sampai yang terakhir. Wamin huwal Imam Juwaini ahamul asar, dan Imam Juwaini ini banyak penting sekali dampaknya gitu. Wama mulamihu hayat wa abqari, dan apa sih kehidupan dan kejeniusannya, kita akan bahas di setelahnya. Nasabuhu wa mauliduhu huwa al-Imamul Kabir, Syekhul Syafi'iyah, Syekhul Islam, Imamul Haramain, Ruknuddin Annal Ma'ali Abdul Malik Ibnul Imam Abi Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Hayuwiyah Al-Huwaini Tuma Nisaburi Asy-Syafi'i. Beliau adalah imam besar, Syekhul Syafi'i, syekhnya Syafi'i, Al-Imam Al-Haramain, Imam Haramain, Ruknuddin, atau yang agama itu mengikuti segala keilmuannya. Annal Ma'ali Abdul Malik, bahwasannya Ibnu Ma'ali Abdul Malik Ibnu Imam Abi Muhammad bin Yusuf bin Muhammad bin Hayuwiyah Al-Huwaini, summa, yang berpusat atau yang tinggal di Nisaburi Asy-Syafi'i. Wulida al-Imamul Haramain radhiyallahu anhu fi samaniyata ash min Muharram sanah mi'ah tis'ata ash min Hijriyah.
au min miladi yakni isnata'ash min Februari sanah alf alfun samaniyah wa ishrun min miladi fi fi biladati Juwaini, di negeri Juwain, wahia nahiyatul kabiratun min dar nisaburi tastamilu ala qara katsiratin mujtami'atin yuqalu laha kuyan kuyan fa fa far fa faritu faqala Juwain walaysa bur min ashhari mislu aqlimu kharasan dalika iklimu alladhi kana mudilluhu haratun wa marru wa yalhu wa taliqan wa nisa'u wa abyurud au wa sarkhas wa ghariha. Imam Haramain lahir pada tanggal 18 Muharram 119 Hijriah, sama dimasehikan atau 12 Februari 1028 Masehi di kota Juwain, yang merupakan nahiyatul kabirah atau kehidupan yang paling besar gitu pada masa itu. Mindar dari dar nisabur yang mencakup banyak desa yang mencakup banyak sekali desa dalam kota tersebut, seperti Fa'uriyat faqala, seperti desa Juwain, wa lisabur min ashhuril misli, dan seperti provinsi-provinsinya yaitu Harotun wa Marru dan Wayalhu dan sampai seterusnya. Next slide. Baitahu wa nash'atuhu ulida al-Imam al-Haramain fi Jahri Asasiyah wa waliduhu huwa al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad al-Juwain. Kana al-Imam asruhu fi Liasfur Bar. Liasfur Bar al-fiqhu wa sunifa fihi at-tasaifu al-mufidatun wa sarhal mazni syarhan safiyan wa sarha ar-risalata li Syafi'i wa kana warighan daiman ibarah syadidun al-ihtiyati mubalaghan fihi tuwfiya sanah arba'ina samaniyah wa thalathin min hijriyah. Rumah dan pertumbuhan Imam Al-Haramain, yang Imam Haramain ini lahir di kota Juwain yang tadi, di desa Al-Jahr Al-Alashiyah. Ayahnya itu
Imam Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini. Dia adalah imam pada masanya di kota Liaspur. Kota Liaspur. Bardul Fikhi. Dan beliau itu seorang seperti ulama-ulama fikih. Wasanfu fihi tasanif al-mufidatun. Dan dia pun menjelaskan. Dan dia pun membuat tasanifu al-mufidah. Suatu karangan yang sangat bermanfaat. Wasarhul mazni. Dan penjelasan dari Al-Mazni syarhan safi'an yang menjelaskan sangat detail gitu. Wa syarha risalah li Syafi'i dan penjelasan dari karangan Imam Syafi'i dari pesan Imam Syafi'i wa kana waraghiman daiman ibadah. Dan dia adalah seorang ahli ibadah. Syadidul ikhtiyatu mubalighan. Dan sangat berperan penting ikhtiyatan mubalighan fihi dalam penjelasan tersebut. Tuwfiya sanah dan meninggal pada tahun 438 Hijriah. Wa amma anhu fahuwa Abul Husain Ali bin Yusuf Al-Juwaini al-Ma'ruf Yasikhul al-Hijaz. Kana fima hikamu yakut al-Humuwi fi mu'jamatu Sufyan latifan tariqan fadilau musta'ilan bil ilmi wal hadis. Malifu kitab fi ulumi sufiyah murattiban mab'unan safahu kitabus sulutuh. Wa mata binasi baru sanah arba'in salasa wa sittin min hijriyah amma jadduhu. Fakana ilmuhu alladhi nabi'a fihi wa gharrafa al-adabu qala yakut wa huwa yutarjimu liwalidil imam alihi qara'a alaihi al-adab fi Juwain tajadduhu adibu marmuk. Adapun dia adalah Abu Hasan Ali bin Yusuf Al-Juwaini, seorang syekh yang terkenal di Hijaz. Dia termasuk di antara penguasa kota Yakut Al-Hamami dalam sebuah kamus di Sofia. Jalan Latifu tariqan fadlan. Dan dia pun sangat berbudi luhur atau berkorban dengan keilmuan bi'ilmi wa hadis muflihan kitaban. Berbudi luhur dalam keilmuan sains dan hadis dan ilmu-ilmu sufi yang sangat tertata rapi dalam pemulaiannya untuk menulis kitab. Wamata binasibur, dan dia pun mati dan dia pun wafat pada tahun 463. Adapun
kakeknya dari Abu Hasan Ali bin Yusuf al-Juwaini, wakana ilmunya ini nabi'u fihi wa gharifu, yang berpangkal dan memiliki banyak sekali ruangan gitu. Seperti sastra dan yakut wa huwa yutarjimu liwalidil imam. Dan ketika itu kakeknya ini menerjemahkan untuk ayahnya seseorang imam, dan dia membicarakan suatu sastra untuknya di kota Juain, dan dia menemukan seorang penulis yang sangat terkemuka. Jadi Imam Al-Haramain ini sangat berpotensi untuk mempelajari ilmu-ilmu dari Abu Al-Hasan Ali bin Yusuf al-Juwaini. Dan wa ammuhu muhaddisun sufi, dan pamannya adalah seorang sufi. Wa waliduhu faqihul usuli, dan dan ayahnya adalah seorang hukum dalam dalam ilmu usul fiqh. Waqad ahsana ibni Asakiru ta'birul an dzalika fi tabyini. Waqala riya'u hijarul asamatun wa jaraka sa'atus sa'adah. Dan telah waqad ahsana Ibnu Asak, dan lebih baik dari Ibnu Asak, ta'bir an zalika, yang mengungkapkan tentang hal ini, fi tabyini, dalam penjelasannya. Dan Ibnu Asak berkata tentang Riyaul Hajar al-asamah wa jazaka sa'idus sa'adah. Dan dia pun berkata Riyaul Hajar ke suatu tentang kemunafikan seperti batu ya, asamah, yang wajazaka sa'idus sa'adah, yang membuat kemunafikan batu, dan yang memberikan sa'idu penolongan dalam suatu kebahagiaan. Dibuayannya dan mahmaduhu wa radi'uhu lidaya ilmu wal wara'u ila an tar'un fihi wa nabaghu. Dan dalam pembuayan atau dalam masa kecilnya Imam Haramain, yaitu banyak sekali dalam warid'uhu lidaya ilmi wal wara', dalam pencapaian atau dalam tahapan untuk mencari keilmuan dan ketakwaannya. Ilaan tar'airu fihi wa nabaghu, sampai dia tumbuh sampai dia dewasa. Jadi banyak Imam Al-Haramain ini sangat tekun dalam mencari ilmu atau ketakwaannya, sampai dia
umur dewasa dan unggul atau lebih dalam dirinya. Next, selanjutnya. Asatizatuhu wa suyuhuhu. Guru-guru dan sahnya. Takun al-imamul haramain takunan ilmi alamiyan qawiyan mundu sabahu. Istamalat awwalu ma naqalat. Sami'a awwalu ma sami'a min abihi al-imam abi watab siratu wa tadhkiratu wa sarhur risalah wa ghairiha. Faqad fi'ala hadhil musannifat wa qalbiha qaizan li batni wa tasrifu fiha wa kharija al masailu ba'daha ala ba'd. Telah guru-gurunya atau syekh-syekhnya telah menjadi takun al-imam haramain. Imam haramain ini kuat sekali dalam secara ilmiah sejak masa mudanya. Sami'a awwalu ma sami'a bin abil imam. Ishtamaltu awwalu ma naqalat. Dan saya ini telah menerima banyak hal-hal yang pertama yang guru saya sampaikan. Dan dia mendengar hal-hal yang pertama yang dia dengar dari abihi, al-imam abi. Dan dia pun mendengar hal-hal yang sangat penting sampai bisa membuat dia menjadi imam besar. Wa tabsiratu tadhkiru sarhur risalah. Dan dia pun mencatat penjelasan atau pesan-pesan yang disampaikan dari sahnya atau abinya atau bapaknya. Dan faqad fi'ala hadhil musannifat wa qalibat. Amma hadis faqad sami'a min Abi Bakrin Ahmad bin Muhammad bin Harith al-Asbihani at-Tumaimi Tamimi. Dan yang lain-lainnya dia berkata, saya bertanggung jawab atas pekerjaan ini dan hatinya sangat terbuka untuk keilmuan dalam mencari keilmuan. Adapun hadis terdengar dari Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Haris Asy-Syabahani At-Tamimi dan yang lainnya. Yang bacaannya itu ia biasa berangkat pagi-pagi setiap hari ke masjid. Abu Abdullah Al-Khobazi membacakan bacaan untuknya dan mengutip dari setiap jenis ilmu. Dan untuk tata bahasa ia belajar dengan apa yang dipelajarinya di awal dan hidupnya adalah seperti sebuah buku. Jadi Imam Haramain ini disebut Haramain karena dia itu sangat sekali berangkat pagi-pagi di pagi hari setiap ke masjid. Dan Abu Abdullah Al-Khobazi membacakan bacaan untuknya. Nah, seorang Abu Abdullah ini sangat sekali membacakan bacaan atau jenis-jenis ilmu. Nah, dan Imam Haramain itu sangat senang dalam menerima atau apa yang disampaikan Abu Abdullah Al-Khobazi. Sampai-sampai dia menulis pesan-pesan hingga dan untuk mempelajari dan sampai mempelajarinya. Sampai-sampai hidupnya itu seperti sebuah buku, menulis apa yang dikatakan para guru-gurunya. Masayikhuhu.
Next. Next. Nah, iksiru zahab fi sonaatil adab ala muallif Syekh Abi Husain Ali bin Fadal al-Majasi'i. Darsul Imamul Haramain ala haula'i a'la wa ghairihim. Walam yakun hadha huwa tariqatul wahid. Tariqatul al-wahidu lil baqa'i faqad ja'a fi rutbayain kutubul maqari anhu annahu killu an dirasatihi la ilmil usulil fiqh. Iksir zahab, seperti ramuan emas dalam sinaatil adab, dalam pembuatan sastra atas pengarangnya ala mu'alif syekh, yaitu Syekh Abi Husain Ali bin Fadal al-Majasi. Imam Haramain mempelajari mempelajari suatu suatu ilmu yang banyak dan sebagainya. Walam yakun hadza huwa tariqatul wahid. Dan ini bukan salah satu yang pertama gitu. Dalam baqa'i faqad, dalam hidupnya. Bukan hanya ilmu-ilmu itu doang, karena dalam kehidupannya rutbaini kitabul maqri anhu killu an dirasatihi la ilmi usulil fiqh. Dia sangat sekali akan kekurangan dalam mempelajari dirasati la ilmi usulil fiqh, dalam mempelajari ilmu usul fiqh ala ustadzihi Abil Qasim al-Iskani, seperti pada gurunya yaitu Abu Qasim al-Iskani al-Isfaroni, yang mempelajari Tali'atun fi nafsi mi'atu mujalladah, 100 jilid apa yang diajarkan gurunya. Wa bidzalika yakuna al-Imam Juwaini qad istawdi asruhu wa ahata bi athari a'lam anfatu fi kulli funnun ulumihim. Demikian Imam Juwaini telah mendapatkan kembali waktunya atau mencakup jejak-jejak tokoh-tokoh yang terkemuka di setiap fi kulli fanni ulumihim, dalam setiap kesenian dalam untuk mencari ilmu-ilmu tersebut, dalam ilmu-ilmu mereka. Jadi Imam Juwaini ini sangat senang gitu dalam manage waktunya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya, yaitu guru yang paling terkenal dalam suatu daerah, seperti dalam seninya atau dalam keilmuan mereka ya. Wakanat lidinhi walahu wa naz'anhu fi madzakiratil ilm wa talaba faidatun min ayyi naw'in kana killu illatu ahadus suyuhi fi nahwi wal adab. Faqad qara'a alaihi ba'da kutubihi wa huwa al-imam Anas mustaridan minal ilmi wa talnan lahu anhu ahlahu. Qala ma ra'aitu ashiqan li'ilmi
ayyi naw'in kanat mislu hadzal imam fa innahu yatlubu ilmun li ilmin. Maka pada masanya kesenangannya itu dalam mencari sebuah ilmu, dan dia pun menggodanya, dia sangat tergoda untuk mempelajari banyak sekali ilmu dalam ilmu pengetahuannya, dalam ilmu pengetahuan, dan mencari minat dalam bentuk apapun. Mengatakan salah satu penyimpangan dalam tata bahasa atau sastra, dan dia membacakan beberapa buku untuknya ketika dia menjadi seorang guru. Dan dia pun sangat senang dalam belajar dan sangat senang untuk mengajar. Sedang mencari ilmu, dan kami mencarinya di keluarganya. Dia berkata, saya belum pernah melihat seorang pencinta ilmu, imam macam ini, karena dia mencari ilmu untuk mengamalkan ilmunya. La ilmin, dia mencari ilmu, yatlubul ilmu li ilmin. Dan kemudian yaitu talamizuhu, dan murid-muridnya yaitu tafqahu bi imamil haramain adadun kabirun minal ulama'i yuqalu innahum kanu inda wafatihi nahwa arba'umi'ah tilmid minhum, yang sekitar dalam semasa hidupnya Imam Haramain ini mempunyai banyak sekali murid-muridnya, dan pada saat kematiannya mereka ada sekitar 400 murid, yang termasuk yaitu Al-Hijatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Ilkiya Al-Harasi, Ali Al-Bakhirzi, Abdul Ghafir Al-Farisi, Abu Nasri Abdul Rahim bin Al-Imam Abdul Karim Al-Qashiri. Nakfi bayan ini semua nuwasilu ila al-mutakallim asani. Baik, syukran katsiran ala akhina Faisal Hidayah alladzi qad bayanan wadihan. Wa nakhtu ila al-mutakallim asani, yakni ana nafsi. Ila mu'alafati taib mu'allafatuhu ay mu'allafatu al-imam al-haramain wa huwa Abdullah al-Juwaini an-Nasaiburi. Lahul kasir min al-mu'allafat minhu at-tibu al-masbuk fi nasihatil muluk wa huwa fil farisiyah wa terjemah ila arabiyah. Yang pertama itu ada kitab At-Tibul Masbuk tentang nasihat untuk para raja, dan kitab ini berasal dari bahasa atau dikarang dan menggunakan bahasa Persia dan diterjemahkan ke bahasa Arab. Tes. Ini bukan mualafnya Haramain ya? Pantesan agak slide-nya emang rada ketukar-tukar. Kita cari dulu ya. Berarti nanti videonya dipotong aja nih. Lanjut aja, kelamaan nih. Ini ya. Mu'allafatu wa dauru bitaturi an usul fikih. Lam takib juhudul imam fi sabi difa'i
anid dini wa sunnah inda manadhiratihi wa durusihi wa mawa'idhihi wa khutbatihi bal khalafa musannafatin katsiratin fi ma'arifin mutanawwi'atin syumilas al-kalam wa usul fikhi wal khilaf wal janl wal fikhi wa tafsir wal khitab wal mawa'id wa qad balagat hadil mu'allafas min at-tanawwu'i wal kathrati haddan ya'la subki yastadillu biha ala wujudil karamat usibat a'dad al-awraq allati ihtawa 'alaiha kutubuhu wa mu'allafatuhu wa qusimas ala ayyamin min umri wa sa'ati ma kana yalqihi min ad-durusi wa yahduru min majalis tadhkir fa wujida anna umruhu la yafi bidzalika wa qad balagha adada ma tahaqqaqna min nisbatihi ila aktsari min arba'ina unwanan wa minha ma huwa mawjudun wa minha ma huwa mafqudun. Jadi di sini insya Allah saya akan menjelaskan tentang karangan-karangan Imam Al-Haramain dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu ushul fikih. Jadi perjuangan atau usaha upaya Imam Al-Haramain atau Abdullah Al-Juwaini An-Naisaburi ini dalam membela agama Islam dan sunnah terusus dalam ilmu ushul fikih itu tidak terhenti pada perdebatan atau apa yang beliau ajarkan, pada nasihat-nasihatnya, pada khutbah-khutbahnya, melainkan beliau juga meninggalkan banyak karya tentang berbagai macam ilmu. Di antaranya adalah ilmu kalam, ilmu ushul fikih tentang kontroversi-kontroversi yang ada dalam Islam tentang fikih, tentang tafsir, bahkan banyak lagi yang lainnya. Sehingga keanekaragaman karya beliau ini, kelimpahan karangan-karangan beliau ini, itu yang menjadikan pengaruh dalam Islam, khususnya dalam ilmu fikih. Jadi beliau itu banyak mengarang tentang kitab tentang ushul fikih. Sehingga banyaknya karangan beliau ini, banyaknya buku-buku, kitab-kitab yang beliau tulis ini, sampai membuat As-Subki itu menyimpulkan bahwa beliau ini memiliki karomah. Bahkan jumlah halaman, jumlah kertas dari buku-buku atau kitab-kitab yang beliau karang itu dihitung sesuai dengan jumlah umurnya. Jumlah hari-hari yang telah beliau lalui itu tidak sesuai. Karangan beliau ini lembaran-lembaran halaman yang beliau karang ini itu lebih banyak dibandingkan umur beliau, dibandingkan jam-jam yang telah beliau lewati. Makanya Imam As-Subki ini menyimpulkan bahwa beliau ini memiliki karomah. Karena sangat tidak masuk akal ketika kita hidup di dunia misalkan 3 hari. Dalam 3 hari itu kita mengarang buku yang banyak sekali, kan itu sangat tidak mungkin. Makanya beliau ini disimpulkan memiliki karomah yang luar biasa, sehingga dapat mengarang buku yang halaman ini melebihi jumlah umur beliau. Sa'al Quran an mu'alafatihi awalan fi ulumi usul fikih anit talkhisi wal burhani wat tuhfati wal warqati summa fi ilmi fikih nihayatul matolib fi dirayatil madhab wa muhtasirin nihaya wa risalah an-nawamiyah fil arkanil islami fi ilmi khilaf wal jadul al-asalib wal ghaniyah wa ghaniyatul murtasyidin wal wad durrah al-madiyah fi mawaqa'a fihi al-khilaf baina Syafi'i wal Hanafi wal qabah fil jadl wal akhir fi siyasat syar'iyyah al-ghazi qiyasul umam fi qiyasin nizam wa ma'nahu mantarul umami minal wuqu'i fi. Ya, beliau ini mengarang
banyak kitab ya. Bahkan disebutkan beliau itu mengarang lebih dari 40 kitab. Ya, kitab itu tentang ilmu usul fikih, tentang fikih, tentang perbedaan dan perdebatan, tentang kontroversi yang ada pada Imam Syafi'i dan Imam Hanafi, kemudian tentang Asyiasa Syariah. Dalam ilmu usul fikih beliau meringkas kemudian memberikan hujah tentang ilmu usul fikih. Kemudian dalam ilmu fikih beliau menerangkan tentang kontroversi-kontroversi yang ada dalam Imam Syafi'i dan Hanafi. Kemudian dalam Asyiasa Syariah atau politik dan hukum ini beliau menjelaskan tentang penyelamat-penyelamat bangsa agar tidak atau cara bagi pemerintahan-pemerintahan atau bagi pejabat-pejabat negara agar tidak jumus ke dalam ketidakadilan. Jadi beliau membuat bagaimana sih cara bersiasat yang baik, menumbuhkan politik yang baik. Bila secara tali summa fil kalam asyamil wa irsyadihi wal lumu wa syafa'ul walili wal aqidatu nidhamiyah wa qasidatu ala ghururi qasidati qasidah Ibnu Sina fin nafs lam yadhkura ahadan mimman terjamula walakin ahawaqtalana fi ghairi madhuniha asna abathana an walafatil imam. Kemudian beliau menjelaskan mengarah kita tentang ilmu kalam. Karangan beliau ini sangat komprehensif, terus susunannya teratur dan beliau menuliskan puisi yang mirip dengan puisi Ibnu Sina tentang nafsi, tentang kejiwaan manusia. Yang jadi puisi ini tidak disebutkan oleh siapapun yang menerjemahkannya, tetapi jadi puisi ini diketahui oleh banyak orang, tapi belum diketahui siapa yang membuatnya. Sedangkan yang membuat ini beliau, akan tapi kapan hal ini belum diketahui banyak orang. Cuma fi maktabatil alam walahu aidun masailul Imam Abdul Haq As-Suli wa ajwabatiha walahu kitab fit tabkir wa tabarru summa al-kitab fin nafsi wa qala anhu fil aqidah an-nizamiyah innahu yaqul fi nahwi ala warqatin. Kemudian yang terakhir ini beliau mengarang sebuah buku tentang kejiwaan psikologi manusia. Dan beliau ini mengatakan bahwa buku ini jatuh ke dalam sekitar ribuan daun. Artinya daun ini kan warokoh, halaman. Jadi buku ini tentang psikologi manusia ini, tentang kejiwaan manusia itu artinya banyak lah halaman. Baik, naktafi bihadzal bayan summa nakhtu ila al-mutakalim at-talis yakni akhuna huwam jaishi fa'alaihi falyatafaddal masykur. Baik, astamir al-bayan mubasyaratan haula mawdu yakni terjemah Imam Ahmad Imam Abu Ahmad Al-Ghazali. Al-awwal ismuhu wa nasabuhu yakni huwa
Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bahri, Hujjatul Islam wa Ujubatul Zaman, Zainul Abidin Abu Hamid bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi, Asy-Syafi'i Al-Ghazali, Sahibut Tasanif wa Dukai Al-Mufrid. Ya. Beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Bahri, Hujjatul Islam, Ujubatul Zaman, Zainul Abidin Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi, Asy-Syafi'i Al-Ghazali, Sahibut Tasanifi wa Dukail Mufrid. Ya, beliau adalah seorang penulis kitab yang produktif dan insan yang cerdas. Waqad nasabahul ba'du ila Ghazalah bitakhfifiz zai wa hiya badatuhu allati wulida fiha. Dan sebagian ulama menyandarkan nama beliau ini kepada Ghazalah bitakhfifiz zai, dengan zai yang ringan, Ghazalah. Dan Ghazalah itu adalah salah satu negara di mana beliau dilahirkan. Dan wahia nisbatun sahihatun min haitsul lughah. Dan ya penisbatan ini ya benar gitu dari aspek bahasa. Wal ba'du nasabahu ilal Ghazali bitasdid zai, Ghazali. Nisbatun il Ghazali hirfatu walidihi allati kanat yuktasabu minha. Ya. Jadi yang kedua ini sebagian ulama menisbatkannya kepada Al-Ghazali. Ghazali bitasdid zai, Ghazali. Ya. Jadi ini penyandaran nama beliau ini dinisbatkan kepada mata pencaharian keluarganya atau ayahnya, ya, yaitu menenun. Wahia nisbatun sahihatun aidun haitsul lughah. Dan penisbatan nama beliau ini, ya, ini juga benar dari aspek bahasa. Tsumma nash'atuhu wa mauliduhu, yakni huwa wulida tus sanata khamsina wa arba'imiatin hijriyatan. Ya, beliau ini lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah. Wa amma waliduhu faqad kana faqiran sholihan la ya'kul illa min kasbi yadihi. Ya, jadi ayahnya adalah orang miskin, juga orang yang soleh. Ya. Beliau tidak makan kecuali dari apa yang dihasilkan dengan tangannya sendiri. Haitsu kana ya'zil suf wa yabi'uhu fi dukanihi bitus. Ya. Karena beliau ini biasa menenun wol dan menjualnya di tokonya, yaitu di Tus. Wa kana yakhtalifu fi awqati faraghihi ila mujalisatil ulama. Di waktu senggangnya beliau biasa duduk bersama para ulama, ya. Wa yatufu alaihim wa yatawaffaru ala khidmatihim. Mengelilingi mereka dan khidmatihim, melayani mereka. Wa yajiddu fil ihsani ilaihim wa nafaqahi bima yumkinuhu alaihim. Beliau ini berusaha untuk bersikap baik pada mereka dan menghabiskan baik itu harta maupun waktunya sebaik yang dia bisa untuk mereka. Wa kana idza sami'a kalamahum bikai wa tadarra'a ila Allah ay yarzuqahu ibnan yaj'aluhu faqihan wa wa'idhan. Ya, dan beliau ini seringkali berdoa, menangis dan berdoa kepada Allah, ya, untuk meminta untuk diberikannya seorang anak, ya. Dan beliau ini ingin menjadikan anaknya itu menjadi seorang yang faqih dan wa'iz, itu sebagai pemberi nasihat atau pendakwah. Farazaqahu Allahu biwaladaini huma Abu Hamid wa akhuhu Ahmad. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkaruniainya atau memberikannya dua orang anak, yaitu Abu Hamid dan
saudaranya Ahmad. Ghaira annal aqdara lam tumhilhu hatta yara raja'ahu qad tahaqqaqat wa da'watuhu qad istujibat. Ya. Namun takdir tidak mengizinkan untuk melihat harapannya terpenuhi karena beliau ini wafat atau meninggal dunia pada saat hatta yara rajahu qad iftafat wa da'watuhu qad istujibat. Faqad tuwfiya wa ma yazalu Abu Hamid saghiran lam yablugh sinna rusydi. Ya, pada saat beliau ini meninggal dunia ya, Abu Hamid itu usianya masih muda dan belum mencapai usia dewasa. Amma ummun faqad 'ashat hatta syahidat wuzugha syamsi baniha fi sama'il majdi. Ya. Tetapi adapun ibunya Abu Hamid ini beliau berhasil hidup sampai menyaksikan putranya ini ya, ibaratnya ini menyaksikan terbitnya matahari putranya di langit kemuliaan. Wa tabawwa'ahu akbaru markazin ilmiyin fi dzalikal ahdi. Dan akhirnya beliau ini hidup sampai menyaksikan terbit dan beliau ini menduduki pusat ilmiah terbesar zaman itu, yaitu Imam Al-Ghazali. Tsumma nafdu ila syuyukhuhu. Mana ya? Tsumma nafdu ila syuyukhuhu. Awalu masyayikhuhu fil fiqhi yakni Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Ar-Radhakani At-Tusi. Ya. Murid beliau ini yang pertama ya, murid beliau ini yang pertama yaitu murid di bidang fikihnya adalah Imam Abu Hamid Ahmad bin Muhammad Ar-Radhakani At-Tusi. Wa qad qara'a alaihi bitus, dan qara'a ini diartikan sebagai ya belajar, mempelajari. Dan beliau ini Imam Abu Ahmad Al-Ghazali ini mempelajari fikih ya di Tus, kepadanya di Tus. Tumma Abu Nasril Ismaili wa qad qara'a alaihi bi Jurjan. Kemudian beliau juga belajar kepada Abu Nas Al-Ismaili ya. Beliau mempelajari fikih kepadanya di Jurjan. Tumma Imam Haramain wa qad qara'a alaihi bi Naisaburi. Kemudian yang terakhir gurunya yaitu Imam Haramain ya. Beliau mempelajari fikih padanya ya di Naisaburi. Tsumma nakhdu ila at-talamiduhu wa fit tasawuf ya al-Imam Az-Zahid Abu Ali Al-Fadl Ibnu Muhammad bin Ali Al-Fahimidiyu At-Tusi. Dan murid beliau itu di dalam bidang tasawuf adalah Imam Zahid Abu Ali Al-Fadl bin Muhammad bin Ali Al-Farimudi At-Tus. Ya. Tuwfiya Al-Farimudi bitu sanah 477 Hijriyatan. Dan ya beliau wafat di Tus ya
tahun 477 Hijriah. Tsumma nakhdu ila talamiduhu. Kanat madrasatul Ghazali tadummu asyratit talamid al-adhkiya. Bahwasannya mazhab Az-Ghazali ini mampu menghimpun 10 murid yang adhkiya, yang cerdas gitu. Waqad athara al-Ghazali ta'atharan kabiran fi jumhurin kabirin min talamidihi. Dan bahwasanya Al-Ghazali memiliki pengaruh yang besar terhadap murid-muridnya, ya. Wa dzakara Zubaidi minhum, dan Az-Zubaidi menyebutkan di antara mereka yakni Abu Nasr Ahmad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Khamqadi. Tuwfiya sanah 540 Hijriyatan. Tsumma Abu Mansur Muhammad bin Ismail bin Al-Husain Al-Utari tuwfiya sanah 400 sitawa samanuna Hijriyatan. Tsumma Abu Fatah Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Burhan wa kana Hanabaliyan. Beliau ini merupakan orang yang bermazhab Hanabi, Imam Hanbali. Tuwfiya sanah 500 asyarata Hijriyatan. Wa thumma nakhdu ila mu'allafatuhu yakni satashrah ila al-mutakallimah ar-rabi'ah yakni al-sabaqis fa ilaiha falyatafaddal mashkuran. Haza asyasya akhta. Ada lahu Imam Haramain laisa lahu Abu Hamid Al-Ghazali. Ada. Nah, Tuh sekalian nama ini ya wafatnya. baik, sastamir al-bayan min akhina humam, yani sa'bahas an al-mu'allifat lahu kathirun min mu'allifatin minhu. Wabil haqiqah indahu kathirun minal kutub. Lakina ila sa'ashrah qalilan faqat fal baqi fayumkinukum li an yaqra'a fil maqalah. Laqad katabtu hunaka. Taib. Mubasyaratan al-awwal yani lahu al-kitab tahfuz al-falasifah summa al-iqtisad fil i'tiqad summa al-waqf fil ibtida wa huwa fi tafsir al-basit wa huwa fil fiqh summa bidayatul hidayah summa al-fadhaihul batiniyah wa yu'arrifu bil mustadhari wa bi fadhaihil mu'tazilah summa al-kitab at-tabri al-masbuk fi nasihatil muluk wa huwa fil farisiyah wa turajjama ila al-arabiyah ila lughat al-arabiyah summa minhajul abidin kila huwa akhir ta'lif shifaul alil wa huwa fi usulil fiqh summa hadal kitab yani al-mustasfa fi ilmi al-usul summa al-wajiz wa huwa fi furu'in syafi'iyah summa mu'allifatahu yani fil kitab mustasfa laqad syaraha khamsata asya yakni awalan an tadhhibil usul summa asasul qiyas summa al-mankhul summa shifa'ul ghalil fi bayani syabh wal makhil wal masalik summa khamisan kitabul mustasfa wa sa'afrodu anhul kalam fil qismi tsani minad dirasati
Thumma syasha ba'da syasha ba'da asyasha afwan asyasha ba'da duruh tatawur. Nah, lam lama aina syasha. Kelihatan nggak saya layar yang kegeser? Oh, awal ya. Lam yuzhar. Nah, lam yuzhar syasha. Ada ya. Qabla al-akhir. Doro kita tawur. Ada. Qabla al-akhir. Nah, taib. Doro tu fi tatawuri ilmi usul al-fiqh. Qablahu هذا 15 أهم 15 في صدر الكتاب يعني الأول حد الأصول الفقه يعني batasan fi ulum usulul fiqh. Lama Anifan lam ashrah anil manhaj. Afwan indana muskilah asya qabla alati Anifan. Ya ini bukan? Mu'alafat ya. Halo. Doro fi tatawur. Ini kan? Ini kan? Bentar. Ini kan dari Lam tadi. yuzhir. Rubama yang di muskil. Apa nggak ada di slide-nya? Ada. Yang tadi yang ada 5 doang itu. Ini, iya ini. Dauratu fitur ilmu fikih, hadu asul fikih kan awalnya. Ya nggak? Kelihatan nggak sih layarnya? Kelihatan ada ini. Ada kan? Ada kan? Ada. Ya. Oh. Ini dari tadi juga ada dibuka kan? Ya ini kayaknya ada masalah. Ini belum Oh, muncul. HP Elsa-nya. Ya mungkin. Lagi. Udah bacaan aja nggak apa-apa. Bacaan aja. Belum muncul tapi. Doro tu fi tatawuri. Nah, sorry aja. Doro fi tatawuri ilmi usul al-fiqh. Al-awal yani had usul al-fiqh, batasan-batasan di ilmu usul al-fiqh. Summa marotibuhu wa marotibuhu wa nisbatuhu ilal ulum, yakni posisi atau kedudukan atau tingkatan di ilmu semua mabahis ilmil usulul fiqh, pembahasan dalam ilmu usulul fiqh, kaifiyatul indirajil aqsam tahtal mabahis kulliyah, yakni tata cara penyertaan aksam jenis-jenis tahtal mabahis kuliah di bawah dari pembahasan secara keseluruhan. Summa wajhut ta'allaqu ilmul usul bil qawaidil mantiqiyah. Aspek yang berkaitan dari ilmu usul fiqh dengan kaidah-kaidah
mantikiyah, kaidah-kaidah logis. Nah, semua asyasya akhir yakni sa'abhas an manhajul Ghazali fil Mustasfa. Pendekatan Al-Ghazali yang Al-Ghazali gunakan dalam penulisan Al-Mustasfa ini. Awalan, bayan Al-Ghazali fi khutbah kitabahu as-sabab allati da'ahu ila ta'lifil kitab Mustasfa wa yudhammu manhajul am fihi. Nah, yang pertama itu Al-Ghazali menjelaskan dalam bukunya khutbah alasan kenapa beliau menuliskan buku Al-Mustasfa ini dengan metodologi umum yang beliau gunakan itu. Semasanian ihtimamul Ghazali bi ibrodi ta'rifat li ba'dil mustabil li ba'di mustalahat ghairu muta'alliqatin bi usulil fiqh walakinnahu yarahu muhimmatun nuroduha ila ta'rifihal mustalahat al-usul. Yang kedua, Al-Ghazali memberikan definisi untuk beberapa istilah yang tidak terkait dengan prinsip-prinsip ilmu fikih, tetapi beliau menganggapnya penting karena beliau memasukkannya ke ta'riful mustalah al-usul. Salisan, lam yahtam Al-Ghazali binisbatil aqwalil ila ashabiha walidzalika najiduhu fi katsiratin minal ahyani yasta'milu kalimatin qala qaum au qila. Jadi Al-Ghazali lam yahtamu tidak memperdulikan untuk menghubungkan perkataan aqwal ila ashabiha dengan ashabiha. Najiduhu fi katsiratin minal ahyani yastamilu kalimatan, dan di buku ini juga sering menggunakan kata seseorang berkata qala qaum au qabla. Summa rabi'an min manhajil Ghazali adamu ta'sibu li ra'yi madhhabi muayyanin wa huwa asy-Syafi'i al-ma'rufi bidirasatihi wa intimaihi al-madhhab asy-Syafi'i illa annahu asbaha dzu syakhsiyatin alamiyatin mustaqlatin. Nah, keempat, pendekatan atau manhaj yang digunakan Al-Ghazali ini untuk bersikap intoleran terhadap kalau misalkan ada pendapat yang intoleran gitu terhadap sekte-sekte tertentu, jadi beliau itu menjadi seorang penengah gitu. Suma khamisan harsul Ghazali ala dzikri al-Qadhi al-Baqilani wa hadza ba'da siban libahithin haitsu yata'allaquna ila ma'rifatin aro al-Baqilani walladhi ya'udu mu'alliman min mu'allimit tariqil usul indal mutakallim. Yang kelima, Imam Al-Ghazali ini sangat ingin menyebutkan pandangan dari Al-Qadhi al-Baqilani ini karena mereka berharap dapat mengetahui pendapat-pendapat Al-Baqilani yang dianggap sebagai salah satu al-mu'alim gitu, pengajar gitu. Pengajar di kalangan mutakalim, para teolog gitu. Dan ada disclaimer juga bahwa kitab Mustasfa ini adalah kitab yang beliau karang, yang Imam Al-Ghazali karang sebelum beliau wafat. Dan kenapa judulnya Yusama bi Mustasfa, ini juga diambil katanya itu karena beliau akan menuju kesucian kan, Mustasfa gitu, sofa. Taib kafaitu minal bayan, atlubu minkum afan in wajatum al khata wallahu a'lam bissawab. Qabla an naqtatim sa'ashrah anil wafat Muhammad Al-Ghazali.
Nah, wafatuhu qaba Abul Fard bin Jauzi fi kitab As-Sibati 'inda Ahmad. Qala Ahmad akhul Imam Al-Ghazali lama kana yaumal itsnaini waqta subhi tawaddu'an akhi Abu Hamid wa shalla wa qala Ali bil kafan fa akhadu wa qablahu wa wada'ahu ala ainaihi wa qala sam'an wa ta'atan lidukhuli ala milk thumma madda rijlaihi wastaqbala al-qiblati wa mata qabla al-isfar qaddasallahu ruhahu wa kana dhalika fi rabi' asyra Jumadil akhirah sana khamsin wa khamsumiatin tufiya fi baldatihi fitus, yakni wafatnya Abu Hamid Al-Ghazali ini, berkata Abu Farad bin Al-Jauzi ya dalam kitabnya, kata beliau, Abu Hamid Al-Ghazali, ketika hari Senin pagi saudaraku ya Abu Hamid berwudu dan sholat, kemudian dia menjulurkan kakinya menghadap kiblat dan meninggal sebelum berpergian ya. Semoga Allah mensucikan rohnya ya. Beliau meninggal pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 550 Hijriah. Beliau wafat di kampung halamannya di Tus. Tapi mungkin ada minna thumma a'udu ila ra'isil jilsah. Syukran kasiran ala akhina mumjisi. Mungkin naktafi bihadzal qadar wa bihadzal bayan. Syukran kasiran ala musyahadatikum wal afu minkum idza wajadtum khata'an minna. Taiballahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.